Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang kedua dengan judul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga pada saat ini, kami akan mempelajari firman-Mu, pelajaran sekolah Sabat Alkitab. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami apa yang akan kami pelajari tentang pelayanan dari Yesus. Itu boleh menjadi berkat, pedoman, dorongan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, berkati pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang terdapat dalam Markus 1 ayatnya yang ke-17. Markus 1 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah Sabat, Profesor Shepherd, dia mengambil satu topik yang besar dalam pelajaran sekolah Sabat, yaitu kitab Markus. Dan kitab Markus ini adalah bagian dari kitab Perjanjian Baru, bidang yang dia telusuri oleh karena profesor ini dia mendalami Perjanjian Baru. Kitab Markus adalah bagian dari kitab Injil yang di dalamnya ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kita kenal kitab Injil ini adalah kitab harmonisasi Injil. Artinya saling berkaitan, saling ada keterkaitan, keserasian. Jadi harmonisasi Injil itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh, apa yang dicatat dalam kitab Matius ada juga dalam kitab Yohanes. Apa yang dicatat dalam kitab Yohanes ada juga dalam kitab Lukas. Apa yang dicatat dalam kitab Markus ada juga di dalam kitab-kitab yang lainnya, kitab Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lebih khusus dalam pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini, setiap Injil memperkenalkan permulaan pelayanan Yesus dalam satu cara yang berbeda dan istimewa. Contohnya, kitab Matius memperkenalkan Yesus sewaktu memanggil para murid yang pertama dan kemudian dia berkhotbah di atas bukit. Itu tercatat dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai seterusnya. Dalam kitab Lukas, Dr. Lukas menceritakan kisah khotbah perdana Yesus di suatu tempat, di satu Sabat, di sinagog, di Nazaret. Yohanes mengkisahkan pemanggilan terhadap beberapa murid pertama dan pernikahan di Kana, di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama. Sedangkan kitab Markus atau Injil Markus mengkisahkan pemanggilan terhadap 4 murid dan melukiskan suatu Sabat di Kapernaum dan mereka mengikuti dia dalam pelayanan. Saudara-saudara, apa yang dicatat dalam kitab yang lain dicatat juga dalam kitab Injil yang lainnya. Apa yang belum lengkap di kitab Injil lain itu dilengkapi dalam kitab Injil yang lainnya. Contohnya ada kisah yang menceritakan tentang cerita A dalam kitab Matius, namun belum lengkap tapi dijelaskan lebih rinci, lebih detail dalam kitab Markus. Nah, inilah yang dinamakan dengan harmonisasi Injil. Harmonisasi Injil, keistimewaan, keserasian dari kitab Injil dari Matius sampai kitab Yohanes. Nah, selanjutnya, pekan ini kita difokuskan dalam penekanan kepada murid-murid, kepada para pembaca, untuk menganalisa bagaimana panggilan pelayanan Yesus bagi kita semua dan bagaimana melayani seperti Yesus melayani. Dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu berbicara tentang ikutlah aku. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20,
adalah beberapa ayat yang spesial oleh karena kita melihat panggilan pelayanan yang sangat sederhana, langsung, dan bersifat profetik dari Yesus kepada Simon dan Andreas untuk mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Dalam ayatnya yang ke-16, Markus memperkenalkan calon dua murid Yesus yang bernama Simon dan Andreas, saudaranya. Berarti mereka ini memiliki hubungan darah yang cukup erat. Mereka berdua adalah nelayan yang setiap hari menjala ikan, mengambil ikan untuk menjadi bagian dari penyambung hidup mereka. Pekerjaan mereka adalah nelayan menangkap ikan. Lebih lengkap lagi, dalam kitab Yohanes, harmonisasi Injil, menjelaskan, melengkapi apa yang belum lengkap. Nah, dalam kitab Yohanes, mengatakan bahwa ternyata Yohanes ada pada waktu itu. Dan kedua bersaudara ini, yaitu Simon dan Andreas, adalah murid dari Yohanes, atau pengikut Yohanes. Yang artinya, mereka tentu telah mendengar siapa itu Yesus. Oleh karena di pasal sebelumnya, di pasalnya yang kedua, Yohanes pasalnya yang kedua, Yohanes telah memproklamasikan siapa itu Yesus. Yesus sang Mesias, Yesus sang penyelamat dunia, dari sorga, utusan. Itulah sebabnya pada waktu mereka melihat Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, mereka langsung mengikuti Yesus, dan Yesus memanggil mereka, dan pada akhirnya menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, kitab Markus tidak secara detail menjelaskan karena kitab Markus hanya berfokus kepada panggilan dalam pelayanan. Ayatnya yang ke-17, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jika kita gabungkan kedua pasal ini, yaitu Markus dan Yohanes, kita akan dapati berarti ketika mereka telah tahu siapa itu Yesus, mereka sudah punya kerinduan dan tekad yang bulat untuk mengikuti Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus dan ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya menjadi pelayan Injil, mereka tidak segan-segan, mereka tidak malu untuk mengikuti Yesus. Bahkan mereka rela meninggalkan segalanya demi Yesus. Mereka rela meninggalkan segalanya demi pelayanan. Kadang kita lebih meninggalkan Yesus demi sesuatu. Tetapi mereka ini meninggalkan segalanya demi pelayanan, demi Yesus. Ingat apa pekerjaan mereka? Mereka adalah nelayan. Sudah pasti ada ikan yang mereka tinggalkan. Sudah pasti ada jala yang mereka tinggalkan. Sudah pasti ada perahu yang mereka tinggalkan. Ada rumah, keluarga, tempat tinggal mereka. Namun, oleh karena itu panggilan dalam pelayanan untuk mengikuti Yesus. Dan panggilan itu dari Yesus sendiri. Mereka dengan penuh kerinduan, penuh dengan tekad, penuh dengan komitmen mau mengikut Yesus. Menjadi tantangan bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Jika panggilan Yesus, mari ikutlah aku, menjadi bagian kita semua saat ini, apakah kita akan mengikuti Yesus dalam pelayanan? Atau apakah kita akan mengabaikan panggilan pelayanan tersebut? Hari Senin berbicara tentang sebuah pelayanan ibadah yang tak terlupakan. Selanjutnya, dalam kitab Markus 1 ayat 21 sampai 28, jadi kita akan berfokus pada kitab Markus dari pasal pertama, ayat sebelumnya sampai ayat 21 ini, 28 sampai seterusnya. Ada beberapa pasal, ada beberapa kisah yang akan kita pelajari. Kurang lebih 5 kisah yang akan kita lihat. Tentang Yesus berada dalam rumah ibadat di Kapernaum. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Tentang Yesus berada di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, dalam kitab Markus 1 ayat 21 sampai 28, sekali lagi, Yesus waktu itu berada di rumah ibadat di hari Sabat di Kapernaum. Sebelum lanjut, setiap orang Kristen pasti punya pengalaman pribadi tentang bagaimana perjalanan kehidupan mereka
ketika mereka berada dalam kekristenan. Terkadang ada kerohaniannya di atas, terkadang ada kerohaniannya di bawah. Tergantung bagaimana hubungan mereka, hubungan kita dengan Tuhan. Kita masih mengingat pengalaman ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ketika dalam pelayanan. Kita mengingat hari di mana kita dibaptiskan. Kita mengingat hari di mana kita mendengarkan khotbah oleh seorang pendeta, dan khotbah itu mengubah hidup kita, dan pada akhirnya menjadi lebih baik. Kita mengingat di mana kita tidak punya apa-apa, tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan berikan. Kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, kita berdoa, pada akhirnya Tuhan kasih. Kita mengingat di mana kita berada dalam bahaya, tetapi Tuhan selalu menjaga. Kita mengingat beberapa waktu yang lalu, kita pernah dilanda oleh wabah virus yang mematikan. Pada akhirnya puji Tuhan, sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat dan diberkati. Bukankah ini adalah sebuah pengalaman yang indah? Dan momen-momen seperti inilah dalam perjalanan kerohanian kita sulit untuk dilupakan, dan itu menjadi momen kenangan yang sangat berharga. Sama halnya dengan peristiwa yang terjadi ketika Yesus berada di Kapernaum dalam ibadah Sabat. Jadi pada hari Sabat mereka berada di Kapernaum dalam rumah ibadat. Dalam rumah ibadat, pada hari Sabat, Yesus berkhotbah dengan penuh kuasa. Alkitab mengatakan Yesus berkhotbah dengan penuh kuasa. Ia mengajar penuh dengan kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Dan semua orang yang mendengar perkataannya menjadi takjub. Mereka heran, mereka takjub. Mereka katakan, wow, luar biasa. Pada waktu mereka beribadah di rumah ibadah, sementara Yesus mengajar, tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Roh jahat itu berseru, Yesus orang Nazaret, yang kudus dari Allah. Artinya, saudara-saudara, roh jahat juga mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya, pada akhirnya roh jahat itu keluar dari tubuh orang ini. Bisa dipastikan, saudara-saudara, itu adalah salah satu momen yang tidak pernah dilupakan oleh orang yang ada pada waktu itu. Oleh karena mereka melihat, mereka sangat kagum, mereka sangat takjub, sampai mereka cerita sana sini tentang Yesus, dan pada akhirnya tersebar sampai ke seluruh penjuru Galilea. Saya juga membayangkan kalau saya berada di posisi pada waktu itu, pasti akan takjub, terheran-heran, dan itu akan menjadi momen yang tak pernah terlupakan. Bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan saya ketika melihat hal-hal yang luar biasa ketika kita bersama dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, kira-kira pengalaman apa yang tidak pernah engkau lupakan ketika engkau berjalan dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus? Pengalaman apa yang pernah kita alami, dan kira-kira apakah kita boleh bagikan itu kepada orang lain? Hari Selasa berbicara tentang lebih banyak lagi pelayanan Sabat. Kita mengenal Yesus dengan pelayanannya yang luar biasa. Dia berkhotbah, dia mengajar, dia mengampuni, mengusir setan, memberkati orang, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, hanya tercatat laki-laki. Dia memberkati orang, dia membangkitkan orang mati, dia memberkati orang, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Dan berbicara soal pelayanan Yesus yang menyembuhkan, pelayanan ini adalah salah satu pelayanan yang banyak yang tercatat dalam Alkitab. Ya, barangkali ini pelayanan yang paling banyak. Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan. Pada waktu dia berada di dunia ini selama 3,5 tahun. Yang buta melihat, kerasukan menjadi sembuh, lumpuh berjalan, demam pada akhirnya sembuh, dan lain sebagainya. Masih lanjut dalam Markus 1, namun ayatnya yang berbeda, ayat 29 sampai 34. Berisi tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus
dan orang-orang lain yang sakit dan kerasukan setan. Jadi ternyata bukan hanya ibu mertua yang sakit, ibu mertua Petrus yang sakit, namun ada banyak orang yang sakit setelah itu dan ada juga orang-orang yang kerasukan setan. Itu artinya pelayanan Yesus bukan hanya mengajar dan berkhotbah pada hari Sabat atau di saat-saat tertentu, melainkan dia juga berkunjung di rumah-rumah atau kepada mereka yang sedang sakit atau dalam masalah. Jadi pelayanan yang Yesus lakukan pada hari Sabat, dia bukan hanya berkhotbah, dia bukan hanya mengajar. Setelah beribadah, dia berkunjung di rumah dan menyembuhkan. Ada pelayanan yang masih dia buat. Profesor Thomas Shepard, penulis pelajaran sekolah Sabat, setelah kebaktian yang luar biasa di sinagog, Yesus mengundurkan diri bersama sekelompok kecil muridnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, untuk pergi ke rumah Petrus. Tampaknya untuk menghabiskan sisa hari Sabat dengan makan bersama dan persekutuan. Ingat saudara-saudara, setelah mereka beribadah, mereka bertujuan ke rumah Petrus untuk makan bersama dan bersekutu bersama. Ternyata saudara-saudara, makan bersama atau potluck setelah ibadah itu adalah Alkitabiah. Nah, Yesus saja setelah berkhotbah, beribadah, mereka hendak pergi ke rumah Petrus untuk makan bersama, bersekutu bersama. Tapi ternyata pada waktu itu ibu mertua dari Petrus sementara sakit, sedang sakit demam, dan berada di zona abu-abu, berada di tengah-tengah antara akan sembuh atau akan meninggal. Kita tahu ceritanya, akhirnya Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus dan akhirnya sembuh. Hal yang menarik, ketika ibu mertua Petrus sembuh, Profesor Shepard dan Alkitab mengatakan ibu mertua Petrus melayani mereka setelah sembuh. Luar biasa. Garis bawahi kata ibu mertua Petrus melayani mereka setelah sembuh. Artinya apa ini saudara-saudara? Artinya ketika dia telah merasa diberkati oleh Tuhan, ketika dia telah merasa diselamatkan oleh Tuhan, ketika telah diampuni, berkat melimpah dia sudah rasakan dari Tuhan Yesus, dia tidak lupa untuk melayani orang lain. Dia tidak lupa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terkadang kita umat-umat Tuhan, setelah sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat, sampai hari Sabat telah diberkati oleh Tuhan, kita lupa untuk melayani orang lain. Kita lupa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terkadang kita ketika sudah diberkati, kita menutup mata kita untuk orang lain yang ada di luar sana. Mari kita belajar seperti ibu mertua Petrus. Ketika sembuh, diberkati oleh Tuhan Yesus, dia memilih untuk melayani mereka. Setelah diberkati, tidak lupa untuk pelayanan. Selanjutnya, apakah pelayanan Yesus berakhir saat ketika ibu itu sembuh? Tidak. Alkitab mengatakan dalam Markus 1 ayat 32 sampai 34, menjelang malam, sampai malam ini saudara, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia, sebab mereka mengenal Yesus. Yesus masih melanjutkan pelayanannya pada hari itu sampai selesai. Pertanyaannya adalah, setelah ibadah Sabat siang dan setelah makan bersama, kegiatan apa yang biasa kita buat? Apakah itu latihan menyanyi? Ataukah kita melawat orang sakit yang tidak datang ke gereja atau yang tidak datang beribadah? Atau kita lebih memilih untuk pulang ke rumah
tidur atau berkumpul membicarakan hal-hal yang tidak pantas pada hari Sabat. Ini menjadi bekal, menjadi teguran bagi kita semua. Rabu, rahasia pelayanan Yesus. Tentunya saudara-saudara, semua kesuksesan Yesus dalam pelayanan punya rahasia. Ada dia punya kunci. Oleh karena sebuah makanan yang enak pasti ada resepnya. Sebuah kesuksesan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ada dia punya rahasianya. Dan kira-kira apa rahasia dari Yesus? Markus 1 ayat 35 sampai 39. Dicatat tentang Yesus mengajar di kota-kota lain, tapi ada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Sebelum Yesus melanjutkan pelayanannya, mengajar di kota-kota lain, dia berdoa. Dia berdoa, dan inilah menjadi salah satu rahasia kesuksesan dari pelayanan Yesus. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat sunyi, keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35, sekali lagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Profesor Shepard, penulis pelajaran sekolah Sabat, semua bentuk verbal lainnya dalam kalimat tersebut berada dalam bentuk ringkasan. Dia bangun, keluar, dan pergi. Semua dalam bentuk aorist dalam bahasa Yunani, menandakan sampai selesai. Namun kata kerja dari berdoa itu menggunakan kata imperfect tense. Suatu bentuk yang digunakan untuk mengekspresikan, khususnya di sini, suatu proses yang sedang berlangsung. Artinya dia sedang berdoa, terus berdoa, dan doanya sangat panjang. Lukas 6 ayatnya yang ke-12, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalaman di sana. Jadi ada pengalaman Yesus di mana dia menyendiri, dia pergi ke bukit, dia berdoa semalaman. Sekarang kita kenal itu adalah doa semalam suntuk atau doa semalam indah. Jadi apa yang Yesus lakukan sebelum melanjutkan pelayanannya atau sebelum dia membuat dia punya pelayanannya, dia menjadi pribadi yang berdoa. Dia berdoa seorang diri semalaman. Doanya sangat panjang, meminta kuasa kepada Bapaknya. Ellen White, Step to Christ, mengatakan begini, doa adalah keterbukaan hati kepada Tuhan sebagaimana kepada sahabat. Ada yang bilang doa adalah nafas kita. Banyak berdoa, banyak berkat, dan itu benar. Shirley Budak, seorang peneliti, dia katakan begini, doa yang sejati hanya mungkin dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan kesanggupan Allah dalam memberkatinya. Doa orang sejati merasa bahwa dia tidak mampu, dia berdoa meminta kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sanggup memberkati kehidupannya. Kitab Injil mencatat ternyata Yesus itu bukan hanya pengkhotbah, dia bukan hanya pengajar, tetapi dia juga seorang pribadi yang pendoa, pribadi yang suka berdoa. Profesor Shepard, tampaknya ini jawabannya, dia katakan begini. Tampaknya ini adalah salah satu rahasia kunci dalam kuasa pelayanan Yesus. Hari Kamis katakan begini. Dapatkah engkau menjaga rahasia? Nah, ini sebuah pertanyaan. Kitab Markus 1 ayat 40 sampai 45 menceritakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sedangkan versi kitab Matius 8 ayat 1 sampai 4 dikatakan Yesus turun dari bukit lalu banyak orang berbondong-bondong menghampiri dia. Lalu dalam Matius 8 itu ceritanya setelah Yesus berkhotbah di atas bukit. Lalu Matius 8, Yesus turun dari bukit, berbondong-bondong orang menghampiri dia dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta.
Ceritanya sama namun ada penjelasan yang lebih lengkap. Dokter Lukas mengatakan Yesus berada di sebuah kota. Lalu datanglah seorang yang sakit kusta meminta kesembuhan. Artinya apa, saudara? Artinya begini. Ketika Yesus selesai mengadakan pelayanan ibadah Sabat, dia menyembuhkan, mengusir setan. Ketika Yesus selesai berkhotbah di atas bukit, Yesus turun menuju di sebuah kota sambil banyak orang mengikutinya. Di antara mereka, ada orang yang sakit kusta datang meminta supaya ditahirkan atau disembuhkan. Mari kita lihat apa sebenarnya penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang membahayakan dan mematikan. Dalam perjanjian baru penyakit kusta ini masih ditakuti oleh banyak orang sampai saat ini. Dalam perjanjian lama, penyakit ini merupakan penyakit yang serius menurut kitab Imamat. Karena orang yang sakit kusta harus diisolasi, disendirikan selama 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu, ada beberapa hari, belasan hari, harus disendirikan. Harus disendirikan dari kemah bangsa Israel. Karena dianggap najis dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Profesor Shepard, dia mengatakan begini, penyakit ini dikenal sebagai penyakit Hansen, kusta bona fide. Terminologi Alkitabiah akan lebih baik diterjemahkan sebagai suatu penyakit kulit yang menakutkan dan bisa juga mencakup penyakit epidemis lainnya. Ayat 40, firman Tuhan berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus meminta kesembuhan. Ayat 41, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ketika melihat orang yang sakit. Pertanyaannya, apakah hati kita selalu tergerak ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan? Ayat 41 mengatakan, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan ketika dia melihat orang yang sakit, orang yang meminta pertolongan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan ketika kita melihat orang yang berkekurangan, ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita? Atau apakah hati kita berat untuk membantu? Orang Manado bilang jangan koncudu. Ayat 42 sampai 44. Yesus menyembuhkan orang itu dan menyuruh orang itu pergi dan berkata, jangan engkau beritahukan kepada berita ini kepada siapapun, dan menyuruh orang itu pergi kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu seperti yang Musa sampaikan. Ini kita boleh lihat itu dalam kitab Imamat. Saudara boleh diskusikan ini dalam kelompok. Namun penderita kusta yang sudah ditahirkan itu tampaknya tidak memahami hal ini. Dan dalam ketidakpenurutan kepada perintah Yesus, dia malah menyebarkan berita itu kemana-mana. Membuat mustahil bagi Yesus untuk memasuki perkampungan secara terbuka untuk pelayanannya. Apa maksudnya? Kenapa Yesus sampai menyuruh untuk pergi ke imam dan memilih untuk diam, tidak boleh memberitahukan kepada orang lain? Pelajaran sekolah Sabat sudah menjawab, saudara boleh baca itu juga dalam kitab Imamat. Kesimpulan yang pertama, jika Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia dengan panggilan yang sangat lembut dan berharga dan berkata, ikutlah aku, sudah seharusnya kita merespon panggilan itu dengan gembira dan dengan komitmen mau melayani Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, sudah pasti ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan sudah berikan, dan hal-hal itu tidak akan pernah kita lupakan. Kita tidak lupakan pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Kita bagikan itu kepada banyak orang. Yang ketiga, belajarlah dari ibu mertua Petrus. Ketika sudah sembuh, menerima berkat dari Tuhan Yesus, tidak lupa untuk melayani mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, dalam pelayanan kepada Tuhan, salah satu kesuksesan dalam pelayanan adalah menjadi pribadi yang suka berdoa kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan, Alkitab, dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada hari Sabat, kami mau melayani Engkau. Dimanapun kami berada, di hari apapun, kami mau bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun berada, kiranya berkat-berkat dari sorga boleh menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara bagikan ini kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Tumere.